Di perbatasan Asia Tenggara yang tenang, kini bergema suara dentuman senjata dan ledakan artileri. Dua negara bertetangga, Kamboja dan Thailand, yang selama bertahan-tahan hidup berdampingan dengan sejarah yang rumit, kini terlibat dalam salah satu konflik perbatasan paling sengit dalam sejarah modern kawasan ini. Konflik ini bukanlah sekadar pertikaian militer biasa. Ini adalah gabungan dari luka sejarah, sengketa wilayah, kekacauan diplomatik, dan pertarungan pengaruh geopolitik di tengah dinamika kawasan ASEAN yang semakin rapuh. Awal mula konflik memuncak terjadi pada tanggal 24 Juli tahun 2025. Pasukan militer Thailand dan Kamboja saling baku tembak di sekitar wilayah perbatasan Candi, Preah Vihear dan Ta Muan Tham, dua situs kuno yang sudah lama menjadi sumber perselisihan karena letaknya yang strategis dan simbolis. Dalam hitungan jam, wilayah perbatasan berubah menjadi zona tempur. Jet tempur F-16 milik Thailand mulai melintas di langit. Artileri berat dan roket BM-21 Grad dikerahkan. Militer kedua negara meningkatkan siaga penuh dan lebih dari 140.000 warga sipil dipaksa mengungsi dalam situasi panik dan ketidakpastian. Bentrokan ini bukan hanya mengakibatkan korban luka dan jiwa di kedua belah pihak, tetapi juga mengguncang stabilitas kawasan secara luas. Kamboja menuduh Thailand melakukan pelanggaran batas wilayah dan menyerang secara sepihak. Sebaliknya, Thailand menyebut tindakan mereka adalah balasan terhadap pelanggaran. Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional sempat menyatakan bahwa candi tersebut berada di wilayah Kamboja, tetapi perbatasan di sekitarnya masih menjadi sumber perdebatan. Sejak saat itu, ketegangan muncul dan tenggelam, namun tak pernah benar-benar selesai. Pada pertengahan Juni tahun 2025, Kamboja mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan resmi ke Mahkamah Internasional ICJ untuk menyelesaikan 4 titik sengketa perbatasan. Pemerintah Thailand menyambut gugatan itu dengan dingin, menyatakan bahwa mereka lebih memilih penyelesaian bilateral melalui Komisi Perbatasan Bersama atau jalur negosiasi diplomatik. Namun, harapan diplomasi meredup ketika hubungan antar kedua negara memburuk drastis. Aktivitas perdagangan terganggu. Mahasiswa, pasien, dan pekerja migran yang biasanya melintasi wilayah itu kini terjebak dalam kebuntuan politik. Tidak hanya di medan tempur, perang juga berlangsung dalam bentuk sanksi ekonomi. Pemerintah Kamboja memutus pasokan listrik dari Thailand, melarang impor buah, sayuran, hingga konten hiburan seperti drama dan film Thailand. Di sisi lain, Thailand membalas dengan penutupan jalur perdagangan dan pembatasan ketat terhadap warga Kamboja. Situasi ini membuat ASEAN berada dalam tekanan besar. Sebagai organisasi regional, peran ASEAN diuji untuk mencegah konflik meluas. Malaysia sebagai ketua ASEAN saat ini menawarkan proposal gencatan senjata. Thailand mengaku menyetujui usulan tersebut secara prinsip, tetapi dengan syarat tertentu. Sementara itu, Kamboja meminta jaminan internasional dan tetap mendesak penyelesaian melalui jalur hukum di ICJ. Tak hanya ASEAN, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa mulai menyatakan keprihatinan atas potensi krisis kemanusiaan. Mereka menyerukan penghentian kekerasan dan perlindungan terhadap warga sipil. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda meredanya ketegangan. Apa sebenarnya yang dipertaruhkan dalam konflik ini? Di balik itu semua, konflik ini juga mencerminkan ketegangan internal masing-masing negara. Thailand tengah berada dalam situasi politik yang tidak stabil, dengan ketegangan militer dan oposisi sipil yang meningkat. Di Kamboja, pemerintah juga menghadapi tekanan untuk mempertahankan kedaulatan dan menghadapi sentimen nasionalisme yang terus menguat. Jika tidak segera dikendalikan, konflik ini berpotensi meluas. Tidak hanya berdampak pada ekonomi dan politik kedua negara, tetapi juga mengancam kestabilan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Perdagangan terganggu, investasi asing mulai goyah, dan krisis pengungsi mulai menghantui wilayah perbatasan. Dunia menunggu langkah selanjutnya. Akankah ASEAN mampu bertindak cepat dan efektif? Ataukah konflik ini akan menjadi luka baru di tubuh Asia Tenggara yang sudah penuh riwayat perselisihan? Yang jelas, saat ini ribuan nyawa berada dalam ancaman, dan sejarah kembali mencatat bahwa perbatasan yang tidak terselesaikan bisa menjadi bara yang menyala kapan saja.